Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyaningsih dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Tidar. Izin memaparkan informasi terkait COVID-19 sebagai bentuk bakti sosial terhadap masyarakat di RT 08 Dusun Kadipiro. Dengan tema upaya pencegahan COVID-19 bagi masyarakat. Kali ini saya mengambil judul Fokus Lindungi Diri, Keluarga, dan Lingkungan Terdekat untuk menanggulangi COVID-19 untuk bagi diri sendiri, keluarga, maupun komunitas. Nah, apa saja gejala infeksi virus corona? Yang pertama ada demam, batuk kering, diare, kesulitan bernafas atau sesak nafas. Biasanya terjadi pada mereka yang usia lanjut atau memiliki riwayat penyakit lain. Kurang lebih 15% pasien yang mengalami sindrom gangguan pernafasan akut saat ini terjadi cairan memenuhi paru-paru dan bisa berakibat fatal. Pasien yang kondisinya memburuk akan dibawa ke ICU mengalami gangguan pada perut dan menghilangkan nafsu makan. Pada rentang waktu ini, jika kondisi imunitas memburuk, maka dapat menyebabkan pasien itu meninggal. Selanjutnya, bagaimana coronavirus itu dapat menyebar? Orang yang terinfeksi dapat menyebarkan virusnya kepada orang yang sehat melalui yang pertama, droplet atau percikan cairan saat batuk atau bersin. Yang kedua, ada kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Yang ketiga, kontak dengan permukaan, benda, atau barang yang terkontaminasi coronavirus. Selanjutnya, 3 hal yang harus diketahui. Yang pertama, cara mengurangi risiko. Yang kedua, cari informasi yang benar. 3, yang perlu dilakukan saat sakit. Cara mengurangi resikonya, menjaga kebersihan, sering mencuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir. Untuk informasi yang benar, ikuti selalu informasi terbaru dari para ahli. Yang perlu dilakukan ketika sakit adalah segera kontak sarana kesehatan untuk berkonsultasi lebih lanjut. Kasus coronavirus di Indonesia, hampir 80% orang mengalami gejala ringan dan pulih dalam 2 minggu. Sebagian besar gejala dapat diobati dengan perawatan medis yang tepat waktu. Meskipun bergejala ringan, tapi bisa menularkan kepada orang lain yang beresiko lebih tinggi karena itu karantina ketika sakit itu diperlukan. Jika merasa sehat namun memiliki riwayat perjalanan 2 minggu yang lalu ke negara yang transmisi lokal COVID-19, segera monitoring diri sendiri dan monitoring kesehatan diri. Merasa pernah kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, segera lapor ke petugas kesehatan. Selanjutnya, 7 langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, tutup mulut dengan tisu atau bagian dalam siku saat batuk atau bersin. 3, tinggal di rumah saat merasa kurang enak badan. Yang keempat, hindari terlalu sering menyentuh mata, mulut, dan hidung. Yang kelima, hindari tempat yang ramai. Jangan berkerumun. Yang keenam, jika mengalami demam, batuk, dan sulit untuk bernafas, segera minum obat dan cek kesehatan. Yang ketujuh, tetap pantau informasi terbaru dari covid19.go.id dan sumber informasi yang kredibel. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan ketika terinfeksi COVID-19, yaitu isolasi diri untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bagaimana cara melakukan isolasi diri? Isolasi diri dapat dilakukan dengan yang pertama, tinggal dan melakukan aktivitas di rumah selama 14 hari. Yang kedua, menghubungi tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan melalui telepon untuk menghindari kontak langsung dengan pihak luar.
Yang ketiga, pisahkan diri, gunakan ruangan sendiri dan menghindari penggunaan barang-barang bersama. Yang keempat, perhatikan sampah Anda seperti tisu dan masker harus segera dibuang dan dipisah dengan sampah lain dalam tempat sampah yang tertutup. Yang kelima, pesan tanpa pertemuan. Pastikan tidak bertemu langsung dengan pengantar barang atau makanan. Hindari dulu untuk pembelian seperti Shopee dengan COD seperti itu ya. Selanjutnya, etika ketika bersin atau batuk. Yang pertama, tutup hidung, mulut Anda dengan menggunakan tisu atau sapu tangan. Jika tidak ada tisu, bisa digunakan bagian dalam siku Anda. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol seperti hand sanitizer. Lalu gunakan masker. Selanjutnya, menjaga lingkungan rumah tetap sehat agar terhindar dari corona. Yang pertama, memasang air purifier. Air ini memiliki kemampuan untuk menyaring udara dan membersihkannya dari virus, bakteri, dan juga jamur. Bapak Ibu bisa membuat keran cuci tangan sendiri di depan rumah, seperti itu. Bersihkan rumah dan bersihkan diri. Pastikan Bapak Ibu semua membersihkan bagian-bagian rumah secara menyeluruh, begitu juga dengan kebersihan diri. Selanjutnya, batasi tamu yang datang berkunjung. Apabila tamu yang akan datang memiliki keperluan yang tidak terlalu mendesak, tunda dan bertemulah di tempat lain atau lain kali. Hindari berbagi barang-barang rumah tangga. Sebaiknya jangan pernah menggunakan barang-barang rumah tangga yang bersifat pribadi secara bersamaan, karena terlalu berisiko untuk penyebaran COVID-19. Selanjutnya, menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi. Memastikan kebersihannya sebelum dimasak dan kematangan makanan setelah dimasak untuk mengurangi resiko terkena coronavirus. Melakukan physical distancing untuk mencegah penyebaran coronavirus. Yang pertama, mengurangi kontak warga, jadi tidak berkerumun seperti itu. Menghindari pertemuan publik dan tempat-tempat umum, jaga jarak dengan orang lebih dari 1 meter, kurang lebih 1 meter. Selanjutnya, membantu mengurangi atau memperlambat penyebaran coronavirus. Selanjutnya, diharapkan tindakan itu mengurangi orang sakit untuk memiliki kontak dengan orang sehat. Jadi, meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Bentuk physical distancing yaitu tidak bersalaman, penundaan acara-acara besar seperti pertemuan masyarakat, hiburan, olahraga, ataupun bisnis. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.